Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa ya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, diwakilkan terlebih dahulu ya. Ya. Azan Nashwa, Hadir, Bu. Atalia Sofi, Hadir. Diana Surah, Hadir, Bu. Rani. Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Sekarang Ibu mau bertanya. Coba lihat di lingkungan sekitar sekolah. Kira-kira makhluk hidup apa saja yang ada di dalam lingkungan sekolah kita? Ada yang bisa menyebutkan? Ada pohon mangga, Bu. Di danau ada ikan, Bu. Ada bunga anggrek, Bu. Di belakang sekolah ada pohon palem, Bu. Baik, yang kalian sebutkan tadi semua sudah benar. Nah, pada hari ini kita akan belajar terkait ekosistem dan juga komponen-komponennya. Kita akan mengidentifikasi pengertian ekosistem, kemudian menganalisis interaksi antara komponen penyusunnya, dan juga kita akan menganalisis dampak dari ketidakseimbangan ekosistem tersebut. Silakan kalian amati gambar berikut ini. Nah, ada yang bisa mendeskripsikan gambar berikut ini dan kaitannya interaksi antara makhluk hidup tersebut? Saya, Bu, menurut saya itu ada interaksi antara bunga anggrek sama yang menempel sama pohon, jadi itu terjadi simbiosis. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari jawaban Atta? Izin menambahkan, Bu. Iya, menurut saya itu ada simbiosis komensalisme, Bu, karena pada bunga anggrek yang menempel pada pohon mangga itu tidak merugikan bagi pohon mangga, sementara pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan juga tidak mendapatkan kerugian, begitu, Bu. Ya, baik, betul sekali. Baik, setelah kita membahas beberapa hal tersebut terkait ekosistem dan komponennya tadi yang ada di lingkungan sekolah kita, saya ingin mengetes pengetahuan awal kalian terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan bisa di-scan pertanyaan dari tersebut. Setelah kita mengerjakan pretest tadi, silakan bisa disimak video berikut ini ya. Disimak dengan baik. Halo sahabat Algo, selamat datang di video pembelajaran biologi. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Tumbuhan maupun mikroorganisme. Pada komponen biotik ini terdapat berbagai bentuk interaksi, yaitu netral, kompetisi, predasi, dan simbiosis. Netral merupakan bentuk interaksi antara dua spesies yang berbeda atau dua populasi yang tidak saling mengganggu. Tidak ada yang menguntungkan ataupun dirugikan. Ini dalam interaksi antara predator dan mangsa. Misalnya terjadi antara rusa dan macan tutul. Macan tutul adalah predator dan rusa merupakan teman, yaitu mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Ibu makan apa? Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Bentuknya simbiosis antara tumbuhan anggrek dan pohon mangga. Setelah kita menyaksikan video tersebut, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Nah, untuk kelompok pertama yaitu Azhar Nashwa dan Atalia Sofi, dan kelompok kedua yaitu Dian Mastura dan Pranita.
Kelompok 1 silakan untuk menginvestigasi lingkungan sekolah yaitu ekosistem danau, sedangkan kelompok 2 yaitu ekosistem kebun. Baik, silakan bisa di-scan LKPD berikut ini sebagai bahan observasi kalian nanti. Silakan diamati dengan cermat LKPD tersebut. Kemudian kalian bisa membagikan peranan anggota tiap kelompok. Ada yang sebagai berperan sebagai peranan komponen, kemudian ada yang sebagai pemilik interaksi. Setelah itu saya akan memberikan waktu selama 15 menit untuk melakukan observasi di lingkungan sekolah berdasarkan komponen yang telah saya bagi sebelumnya tadi. Nah, setelah itu 15 menit kemudian silakan mengisi LKPD tersebut dengan bisa menggunakan berbagai referensi sumber, bisa berasal dari buku maupun internet. Setelah itu silakan kembali ke kelas dan bisa melakukan presentasi dari hasil observasi tiap kelompok tadi. Baik Bu. Silakan bisa keluar untuk observasi. Baik, yang pertama yaitu ekosistem. Ekosistem yang kami amati yaitu ekosistem kebun mangga. Lalu yang kedua yaitu komponen dalam ekosistem yang kami amati, yaitu terdapat komponen biotik dan abiotik. Biotiknya yaitu terdapat pohon mangga, burung, serangga polinator. Yang presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya ke kelompokku, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dari kebun mangga tadi? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa saja faktor lingkungan yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem kebun mangga? Faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem pohon mangga itu seperti perubahan lingkungan, penggunaan pestisida, dan juga polusi tanah. Selain itu, populasi komponen yang ada di kebun mangga juga mempengaruhi keseimbangan ekosistem di kebun mangga tersebut. Terima kasih. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup presentasi dari kelompok kami. Terlebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kelompok 1. Bisa dilanjutkan ke kelompok berikutnya untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, silakan. Jadi saya ingin bertanya, faktor apa yang kira-kira mempengaruhi ekosistem danau tersebut? Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu faktor apa yang mempengaruhi ekosistem danau. Jadi di ekosistem danau ini yang mempengaruhi itu ada 3 faktor kurang lebih, yaitu ada suhu air danau itu sendiri, lalu ada pengaruh dari aktivitas manusia juga, lalu ada pengaruh juga dari kualitas air dari danau tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, izin mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kelompok 2. Ya, bagus sekali dari presentasi yang telah kalian lakukan tentang kita semua. Nah, dari kegiatan presentasi yang telah kita lakukan tadi, ada yang bisa menyebutkan kesamaan dan perbedaan dari hasil pekerjaan masing-masing kelompok? Izin menjawab. Ya, silakan Ata. Jadi untuk perbedaannya itu di kelompok kami ekosistem danau itu terdapat interaksi yang berbentuk netral, sedangkan di kelompok ekosistem kebun mangga itu tidak dapat interaksi tersebut. Namun di kelompok ekosistem kebun mangga itu terdapat interaksi kompetisi, sedangkan di kelompok kami ekosistem danau itu tidak terdapat interaksi kompetisi. Ya, bagus sekali. Nah, jawaban dari Ata. Ini dia. Ini penambahan Ya, silakan ya. kalau sedikit atau menyebutkan perbedaannya. Di sini saya akan menyebutkan persamaannya, yaitu baik di ekosistem danau maupun ekosistem kebun mangga itu terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, terus sekali. Dari pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini, ada yang bisa menjelaskan secara singkat apa saja yang telah kita pelajari pada materi ekosistem ini? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Jadi berdasarkan pembelajaran yang telah kita lakukan itu dapat disimpulkan bahwa ekosistem itu baik ekosistem danau maupun ekosistem mangga itu memiliki perbedaan antara komponen dan interaksi dari kedua ekosistem tersebut. Jadi setiap ekosistem itu memiliki komponen dan interaksinya sendiri-sendiri. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh orang tersebut. Ekosistem merupakan sistem yang terdiri dari makhluk hidup dan lingkungan fisiknya yang saling berinteraksi. Nah, di mana dalam sebuah ekosistem tersebut terdapat komponen abiotik dan biotik yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup dan keberlanjutan lingkungan tersebut. Seperti itu. Nah, untuk mengukur pemahaman terkait pembelajaran kita hari ini bisa dilakukan atau bisa dikerjakan post test melalui quiz berikut ini. Silakan di scan. Dari proses yang telah kalian lakukan tadi, diharapkan kalian bisa mengetahui kemampuan kalian terkait pemahaman materi hari ini. Nah, diharapkan kalian bisa semakin memperdalam lagi tentang materi tersebut. Untuk itu, saya memberikan tugas secara individu, yaitu mengamati ekosistem yang ada di lingkungan sekitar rumah, dan kemudian membuat infografis tentang interaksi dalam ekosistem di sekitar lingkungan rumah kalian masing-masing. Adapun deadline dari poster tersebut yaitu 1 minggu. Apakah bisa? Bisa, Ibu. Silakan dikerjakan dengan sekreatif mungkin. Bisa menggunakan media digital maupun tulis. Digital bisa menggunakan Canva atau yang lainnya. Apakah ada pertanyaan terkait tugas ini? Tidak, Ibu. Nah, baik. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang perubahan lingkungan. Silakan bisa dibaca terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran di pertemuan berikutnya. Bisa membaca melalui buku ataupun sumber internet yang lainnya.
dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menjaga ekosistem lingkungan kita semua ini yang ada di sekitar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.